Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Babak 741. Tuoba Yao Yao mendengar kata-kata Ye Guan. An King Han dipenuhi keraguan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah tidak apa-apa?" Seorang King Han ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Din, apakah kamu akan pergi ke rumahan?" Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Pergi saja dan lihat." Seorang King Han sedikit mengangguk. Oke, selanjutnya, Zhao Su mulai memberikan penghargaan kepada An King Han. Hadiah untuk peringkat pertama kali ini masih sangat besar. Tidak hanya mencakup teknik budidaya, tetapi juga harta spiritual, tentu saja. Dibandingkan dengan apa yang Ye Guan dan Nalanjia berikan, itu sama sekali tidak berharga. Ye Guan berjalan ke sampul Nanfeng. Ekspresi Nanfeng suram, dan kekecewaannya tidak bisa disembunyikan. Ye Guan tersenyum tipis. Menang atau kalah saat ini bukanlah apa-apa. Jalan masih panjang, jadi jangan kehilangan semangat juangmu karena ini. Nanfeng memandang Ye Guan dan mengatupkan tangannya. "Aku mengecewakan Dekan dan Nanzu." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak kecewa. Ingat, kalah untuk sementara waktu tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah kamu tidak mampu untuk kalah. Tidak ada yang memalukan jika dikalahkan secara terbuka. Apakah kamu mengerti?" Nanfeng mengangguk sedikit. "Dimengerti. Kita di Nanzu bisa menang dan kalah." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu benar." Nanfeng memandang Ye Guan dan berkata, "Din, saya akan dirawat di rumah sakit utama atas kemampuan saya sendiri." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya menantikan kedatangan Anda ke rumah sakit utama." Rumah sakit utama? Dia tahu bahwa impian utama hampir semua siswa adalah pergi ke akademi utama, di mana panggungnya sangat besar, karena di sana, Anda tidak hanya dapat melihat monster jenius terbaik dari Guangxuan Universe, tetapi juga dunia Guangxuan Super Genius di luar. Dapat dikatakan bahwa meskipun An King Han tiba di kampus utama Akademi Guangxuan, dia mungkin bukan yang terkuat, karena ada banyak jenius dan monster di sana. Tidak sulit untuk masuk ke akademi umum, tidak hanya membutuhkan kerja keras, tapi juga bakat super. Setelah tes seni bela diri, Ye Guan dan Nalanjia tidak tinggal di alam atas, tetapi mengikuti An King Han langsung ke Qingzhou. Setelah Ye Guan, Nalanjia dan yang lainnya pergi, di atas Yuncheng, Zhao Su melihat ke langit di kejauhan dan berbisik, sepertinya dia tidak akan datang ke sini lagi. Di sampingnya, Luo Zhaoqi, yang mengenakan gaun merah cerah, tersenyum dan berkata, "Memang benar. Meskipun kita bisa bertemu lagi, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama." Sedikit kerumitan muncul di mata Zhao Su. Dengan bakat dan kekuatannya, hampir mustahil untuk pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Peluang, dalam kehidupan seseorang pasti akan menjumpai beberapa peluang yang dapat mengubah takdirnya, namun tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Dia sangat optimis terhadap Ye Guan pada awalnya, namun saat Ye Guan diintimidasi oleh keluargaan, dia akhirnya memilih untuk diam. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada penyesalan sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa jika dia keluar untuk menghentikan Anjia, meskipun pada akhirnya dia gagal menghentikan Anjia, selama dia berdiri, hidupnya akan sangat berbeda dari sekarang. Dia bahkan masuk kabinet Akademi Guangxuan. Tahukah Anda? Hampir semua orang yang membantu Ye Guan sekarang bersekolah di kampus utama Akademi Guangxuan. Luo Zhaoqi juga menghela nafas dalam hatinya. Dia memahami Zhao Su, karena jika dia bisa pergi ke rumah sakit utama,
itu akan mengubah nasibnya sepenuhnya. Saat Anda pergi ke rumah sakit utama, Anda memiliki panggung yang lebih besar, dan Anda bahkan dapat menggunakan panggung ini untuk keluar. Sekarang, Zhao Su hanya bisa tinggal di akademi ini, dan bahkan posisi dekan akademi pun tidak aman, karena sekarang dekan akademi mengadopsi sistem voting, yang berarti dia telah menjadi dekan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi belum tentu di masa depan. Saat ini, Zhao Su tiba-tiba terkekeh, waktu juga merupakan takdir. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Luo Zhaoqi mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, lalu berbalik dan pergi. Keluarga Xiao Ge duduk di tangga batu, minum anggur sendirian. Di sebelahnya, ada sebuah buku kuno dan sebuah cincin. Itulah yang ditinggalkan Ye Guan untuknya saat dia pergi. Buku kuno itu persis dengan metode Guan Xuan, dan ada juga garis keturunan leluhur di Najie. Saat ini, Song Fu perlahan berjalan ke arah Xiao Ge. Dia duduk di sebelah Xiao Ge dan berkata sambil tersenyum, "Apa?" Xiao Ge tersenyum pahit. "Saat itu, aku sombong dan ingin mengimbangi mereka. Tapi ternyata jarak antara aku dan mereka semakin jauh." Song Fu berkata, "Jadi, kamu akhirnya langsung kembali ke Nanzhou?" Xiao Ge mengangguk. Song Fu menghela nafas dengan suara rendah. Dia secara alami memahami suasana hati Xiao Ge. Pada saat itu, dia dan Ye Guan adalah orang paling jahat di Nanzhou, dan kekuatan mereka hampir sama dengan Ye Guan antara kedua belah pihak menjadi semakin jauh. Xiao Ge menyesap anggurnya dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku, Xiao Ge, bukanlah tipe orang yang tidak bisa melihat kakakku lebih baik dariku. Aku hanya tidak berdaya. Aku juga ingin tumbuh bersamanya dan tumbuh bersamanya. Dia bertarung berdampingan. Tapi aku tahu pertemuan ini mungkin yang terakhir." Song Fu menepuk bahu Xiao Ge, lalu berkata, "Hidup adalah sebuah perjalanan. Selama perjalanan ini, beberapa orang akan menghilang saat mereka berjalan. Bagi Ye Guan, kaulah yang menghilang. Dan bagimu, orang lain juga menghilang. Orang-orang yang menghilang, pikirkan tentang teman-teman yang kamu miliki ketika pertama kali tiba di akademi. Mereka yang tidak mengikuti jejakmu, bukankah mereka juga dari duniamu?" Xiao Ge terdiam. Song Fu terkekeh dan berkata, "Jika kita bisa terus bersama, itu bagus. Jika tidak, tidak masalah. Doakan yang terbaik untukku. Dan aku yakin kamu akan selalu menjadi teman." Xiao Ge mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Song Fu mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung langit, dan berkata dengan lembut, "Yang kuat itu kesepian. Saat Xiao Guan berjalan semakin jauh, pasti akan semakin sedikit orang di sekitarnya." Xiao Ge tersenyum dan berkata, "Apapun yang terjadi, kuharap dia bisa kembali menemui kita suatu hari nanti." Song Fu tersenyum dan berkata, "Memang." King Zhu, ketika Ye Guan dan Nalanjia mengikuti An King Han ke kekeluargaan, seluruh keluargaan keluar untuk menyambut mereka. Kepala keluargaan saat ini bernama An He, dan dia berusia 30-an. Dia secara alami gugup dan cemas saat ini, dan dia tidak menyangka dekan akan datang ke kekeluargaan. Di gerbang rumahan, An He dan semua orang dari keluargaan perlahan berlutut. Namun, saat mereka hendak berlutut di tanah, sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sopan." Dia buru-buru berkata, "Din, silakan masuk." Ye Guan mengangguk, lalu menarik An Nanjing menuju rumahan. Saat ini, semua orang di tempat tersebut memandang Ye Guan dan Nalan Jia dengan rasa ingin tahu.
Tentu saja banyak juga orang yang khawatir dan sangat gugup. Di aula utama, Ye Guan dan Nalanjia sedang duduk, sementara An He dan tetua keluarga An berdiri di samping, dengan sedikit hati-hati. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya di sini bukan untuk membalas dendam, jadi jangan terlalu memikirkannya." Dia secara alami merasa lega tentang Anjia. Bagaimanapun, ayahnya sudah berurusan dengan Anjia saat itu. Selain itu, ia juga mendapat bantuan dari dua dewa bela diri dari keluargaan. Mendengar perkataan Ye Guan, An He menghela nafas lega, lalu membungkuk hormat, "Din, apa yang terjadi saat itu bukanlah salahku. Aku minta maaf padamu atas nama keluargaan." Mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam lagi. Anggota klan lainnya di aula juga dengan cepat memberi hormat. Ye Guan mengangguk sedikit. "Masalah ini telah terungkap. Aku tidak punya pekerjaan lain saat datang ke Anjia kali ini. Aku hanya ingin melihatnya." Ngomong-ngomong soal ini, dia cukup emosional. Karena dia mengetahui bahwa meskipun keluargaan memiliki dua dewa perang, perasaan mereka terhadap keluarga kami tidak terlalu dalam. Dia juga bisa memahaminya, sama seperti terakhir kali dia pergi ke keluarga Qin di galaksi. Mengapa Qin Guan tidak kembali? Karena meskipun aku kembali, di sana masih terasa aneh. Semua kerabat dekat dari generasi yang sama telah tiada, dan sisanya sebenarnya adalah orang asing. Seiring berjalannya waktu, kecuali kerabat dekat, ikatan keluarga dan persahabatan lainnya akan semakin melemah. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah An Qinghan yang berdiri tidak jauh dari situ, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis ini sangat baik, dia bisa dilatih dengan baik, biarkan dia langsung pergi ke rumah sakit utama." Mendengar ini, An He sangat gembira dan hendak segera memberi hormat, sementara An Qinghan berkata, "Saya ingin diterima di Akademi Utama Akademi atas kemampuan saya sendiri." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya bisa mengerti, tetapi dengan kemampuan Anda, seharusnya hanya ada sedikit orang di dunia bawah dan dunia yang menjadi lawan Anda. Dalam hal ini, mengapa tidak pergi ke rumah sakit utama lebih awal untuk bertemu dengan para jenius lainnya dan monster?" Seorang Qinghan tiba-tiba tergerak, karena dia juga merasa tidak ada gunanya menyiksa makanan, dan para jenius dan monster sebenarnya ada di halaman utama akademi. Oleh karena itu, jika dia ingin bersaing dengan para jenius dan monster lainnya, dia hanya bisa pergi ke halaman utama akademi. Setelah membaca ini, dia sedikit mengangguk. Oke. Melihat An Qinghan setuju, semua anggota keluarga An yang berkuasa di aula sangat bersemangat. Mereka awalnya khawatir apakah An Qinghan bisa pergi ke rumah sakit utama. Tahukah Anda, karena apa yang terjadi saat itu, banyak orang di rumah sakit utama tidak mau menghubungi keluarga An. Tapi sekarang, dengan perkataan Ye Guan, mulai sekarang, tidak ada yang akan mengincar Anjia, dan Anjia bisa berkembang pesat dan bangkit kembali. Memikirkan hal ini, An He mau tidak mau berlutut lagi bersama semua orang Anjia. Mereka tahu bahwa jika Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, akan hampir sulit bagi keluarga An untuk bangkit, bahkan dengan An Qinghan, itu akan sulit. Karena seluruh alam semesta adalah milik Akademi Guangxuan, dan Akademi Guangxuan memiliki sumber daya terbaik. Jika An Qinghan tidak bisa masuk Akademi Guangxuan, tidak peduli betapa berbakatnya dia, akan sulit baginya untuk tumbuh dewasa. Adapun Anjia, apalagi bangkit saat ia sengaja diasingkan oleh orang lain. Tetapi pada saat ini, dengan terungkapnya sikap Ye Guan, Akademi tidak akan lagi memperlakukan Anjia secara berbeda di masa depan. Selain itu,
Akademi Guangxuan pasti akan mengetahui bahwa Ye Guan menyukai An Qinghan, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan fokus merawat An Qinghan. Orang-orang di bawah semuanya bertindak berdasarkan sikap orang-orang di atas. Setelah berkumpul sebentar, Ye Guan dan Nalanjia berdiri dan pergi. An He, An Qinghan dan yang lainnya mengantar mereka ke pintu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. "Qinghan, kamu harus menjadi yang pertama." "Haha, luar biasa." Aku berkata, "Bagaimana bocah-bocah di Nanzu itu bisa menjadi lawanmu? Bukankah hanya Ye Guan yang membuat mereka begitu bangga?" Setiap orang, seorang Qinghan buru-buru berkata, "Tuoba Yao Yao, jangan bicara omong kosong." Babak 742, Setan Kecil Tuoba. Saat ini, wajah semua orang di keluarga An sehitam batu bara. "Apa-apaan?" Kamu memandang pengunjung itu dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang yang datang adalah seorang wanita, tidak terlalu tua, baru berusia 15 atau 16 tahun, dia mengenakan gaun merah muda, dengan kepang panjang, dan cambuk melingkari lengan kanannya berlari menuju An Qinghan dengan penuh semangat. Ketika dia mendengar kata-kata An Qinghan, wanita bernama Tuoba Yao Yao berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kamu takutkan? Kalau begitu Ye Guan tidak ada di sini. Selain itu, bukankah kamu sering mengatakan dia jahat di masa lalu?" Seorang Qinghan tiba-tiba berlari ke arah Tuoba Yao Yao dan menutup mulutnya, berhenti bicara. Setiap orang, wajah semua orang di keluarga An juga menjadi lebih gelap. Mengapa pria dari keluarga Tuoba ini begitu gila? Saat ini, Tuoba Yao Yao juga menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, dia langsung penasaran. "Pria tampan, siapa kamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu Ye Guan yang kamu sebutkan." Brengsek, mata Tuoba Yao Yao membelalak dan dia melompat. Kamu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ada apa denganku?" Tuoba Yao Yao memutar matanya dan terjatuh ke belakang. Ye Guan terdiam, orang ini sebenarnya berpura-pura mati. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Tanyakan padanya apakah leluhurnya memiliki iblis kecil bernama Tuoba." Meskipun Ye Guan sedikit bingung, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dia memandang Tuoba Yao Yao yang berpura-pura mati dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, apakah keluarga Tuobamu memiliki leluhur bernama Tuoba Yao Yao?" Mendengar perkataan Ye Guan, Tuoba Yao Yao duduk. Di dalam tubuh Ye Guan, Xiao Ta berkata, "Dia bisa dianggap sebagai teman lama ayahmu. Gadis kecil ini tidak bisa diandalkan seperti leluhurnya." Ye Guan sedikit terkejut. "Bagaimana kamu mengatakan itu?" Xiao Ta tersenyum dan berkata, "Ayahmu sedang dalam masalah saat itu." Gadis kecil ini berkata dia akan meminta bantuan, tapi kemudian dia menghilang. "Kamu Guan?" Xiao Ta melanjutkan, "Beri aku beberapa manfaat. Nenek moyangnya memang banyak membantu ayahmu, meskipun mereka menyerah terakhir kali." Ye Guan tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan naring perlahan melayang di depan Tuoba Yao Yao. Tuoba Yao Yao sedikit bingung. Ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nenek moyangmu dan ayahku adalah teman lama. Ini sedikit dari hatiku. Jangan menolak." Ekspresi Tuoba Yao Yao tiba-tiba berubah suram. Ye Guan bertanya, "Ada apa?" Tuoba Yao Yao menundukkan kepalanya. Dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Masalah antara leluhur dan ahli pedang di dunia. Ketika leluhur kembali ke keluarga,
Mereka meminta bantuan anggota klan, tapi para anggota klan tidak setuju. Tidak hanya itu, mereka juga takut nenek moyang mereka akan merugikan anggota klan mereka, sehingga mereka memenjarakan mereka. Ye Guan mengerutkan kening. Tuoba Yao Yao berkata dengan sungguh-sungguh, nenek moyang saya mengalami depresi karena ini. Meskipun ahli pedang di dunia kemudian selamat dan sehat, nenek moyang kita tidak memiliki wajah untuk melihatnya, dan akhirnya meninggal dalam depresi. Tuoba Debak keluarga juga takut menyinggung ahli pedang di dunia, jadi masalah ini disembunyikan. Ye Guan terdiam, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Xiaota tiba-tiba berkata dengan lembut, tuanku seharusnya pergi dan melihat-lihat. Ahli pedang manusia kemudian kembali ke Qingzu beberapa kali, tetapi dia tidak pernah pergi ke rumah Tuoba. Sayang sekali, Ye Guan juga cukup emosional, hidup ini sangat tidak terduga. Ye Guan memandang Tuoba Yao Yao, dia menunjuk sedikit, dan seberkas pedang tiba-tiba jatuh ke alis Tuoba Yao Yao. Wajah Tuoba Yao Yao penuh keraguan. Apakah ini yang terjadi? Ye Guan tersenyum dan berkata, ini adalah sinar dari niat pedangku. Di saat-saat kritis, kamu dapat meneleponku. Mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang kuat dari Anjia di lapangan tiba-tiba menunjukkan tatapan iri. Panggil Ye Guan, ini setara dengan Tuoba Yao Yao yang tak terkalahkan di alam semesta Guangxuan. Apalagi setelah pejabat senior Akademi Guangxuan mendapat kabar ini, mereka pasti akan menjaga Tuoba Yao Yao secara diam-diam. Dengan kata lain, masa depan Tuoba Yao Yao akan mulus, seperti halnya curang. Tuoba Yao Yao berkedip, apakah hanya bisa dipanggil sekali? Ye Guan tersenyum dan berkata, berapa kali kamu ingin memanggilnya? Tuoba Yao Yao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku ingin memanggil 2 kali. Mendengar kata-kata Tuoba Yao Yao, semua pria kuat di keluargaan langsung merasa tidak puas. Ye Guan sedikit penasaran, kenapa? Tuoba Yao Yao melirik An Qinghan di sampingnya, lalu berkata, Qinghan adalah sahabatku. Seperti yang kami katakan, kami berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Jadi menurutku dia juga pernah Mendengar perkataan Tuoba Yao Yao, semua orang kuat di keluargaan merasa sedikit malu. Seorang Qinghan dengan lembut meraih tangan Tuoba Yao Yao dan tersenyum tipis. Aku tidak membutuhkannya. Mendengar perkataan Tuoba Yao Yao, Ye Guan sedikit terkejut. Dalam masyarakat ini, seringkali mudah untuk berbagi kesulitan, namun sangat sulit untuk berbagi berkah. Jarang sekali gadis kecil di hadapanku ini bisa memikirkan teman-temannya saat ini. Ye Guan menoleh untuk melihat An Qinghan. Dia membuka telapak tangannya dan seberkas pedang jatuh di antara alis An Qinghan. Melihat pemandangan ini, seluruh orang di Anjia sangat gembira. Banyak orang bahkan langsung berlutut. Apa yang dilambangkan oleh gumpalan pedang ini? Itu mewakili persetujuan Ye Guan. Dengan sinar pedang ini, bagaimana orang luar memandang An Qinghan? Dia harus menganggap An Qinghan sebagai penerus Ye Guan. Mulai sekarang, siapa yang berani menindas keluargaan? Ye Guan mungkin tidak berpikir terlalu banyak, tapi keluargaan akan melakukannya. Karena bagi Ye Guan, itu hanyalah niat pedang kecil. Tapi bagi keluargaan, itu bukan hanya jimat penyelamat nyawa An Qinghan, tapi keseluruhan kehidupan, jimat penyelamat Anjia. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya berharap dapat bertemu Anda di rumah sakit utama. Setelah mengatakan itu, dia menarik Nalan Jia dan berbalik untuk pergi. Rumah sakit utama, orang-orang kuat dari keluarga An dengan cepat memberi hormat lagi.
Tuoba Yao Yao melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Dekan ini berbeda dari yang saya pikirkan." Seorang King Han sedikit mengangguk. Memang, saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan, tatapan kompleks muncul di matanya. Faktanya, ketika dia mengetahui bahwa Ye Guan akan menonton tes seni bela diri, dia lebih gugup daripada orang lain, karena dia tahu bahwa jika dia ingin mengubah nasib dirinya dan Anjia, dia harus mendapat tempat pertama dan bergabung Akademi Utama. Untuk mendapatkan tempat pertama, dia secara alami percaya diri. Tapi dia juga tahu bahwa selama pria itu mengucapkan sepatah kata pun, dia dan Anjia bisa dikutuk. Apa yang tidak dia duga adalah pria ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia tidak hanya mendapatkan tempat pertama, tetapi dia juga memberinya banyak manfaat. Dekan Akademi Guangxuan, mata King Han perlahan tertutup. Pada saat ini, dia tiba-tiba punya tujuan. Bergabunglah dengan kampus utama Akademi Guangxuan. Lindungi alam semesta Guangxuan. Di jalan, Ye Guan dan Nalanjia berjalan perlahan. King Zhu, King Cheng, Ye Guan melihat sekeliling. Ini adalah tempat di mana ayahnya pernah tinggal. Karena ahli pedang manusia, King Cheng tidak mengalami transformasi apapun selama bertahun-tahun, dan semuanya tetap apa adanya. King Cheng juga sangat makmur, karena banyak sekali orang yang datang mengunjungi tempat ini setiap tahun. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana master pedang manusia pernah dilahirkan. Di kedua sisi jalan menuju rumah Ye Guan dan Nalanjia menemukan bahwa ada banyak pembudidaya pedang yang duduk bersila. Alasan mengapa para pembudidaya pedang ini datang untuk berlatih di tempat ini sangat sederhana, karena ahli pedang di dunia milik tempat ini. Pendekar pedang yang luar biasa keluar dari tempat ini. Ini jelas merupakan harta karun Feng Shui. Banyak orang yang masih mau mempercayai hal ini. Kamu melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Teman-teman, hanya jika kamu berhasil, orang lain akan mau memahami masa lalumu dan mendengarkan cerita kesulitanmu." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari samping, "Posisi ini milikku." Ye Guanwen keluar, tidak jauh dari gerbang rumah Ye. Dua pendekar pedang sedang memperebutkan posisi. Keduanya bertarung sengit dan hampir menghunus pedang. Ye Guan sedikit bingung, apakah keluarga Ye peduli dengan hal ini? Nalanjia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saya mungkin tidak bisa mengendalikannya." Ye Guan sedikit mengangguk, "Ya." Sambil berbicara, keduanya berjalan ke pintu Ye Mansion. Ketika mereka melihat Ye Guan dan Nalanjia mendekat, salah satu pembudidaya pedang berpakaian putih tiba-tiba menjadi waspada. "Apa yang kamu lakukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo kunjungi keluarga Ye." Pendekar pedang berjubah putih itu mencibir, "Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Kedua kalinya." Pendekar pedang berkemeja putih berkata pelan, "Apakah menurutmu keluarga Ye akan mengizinkanmu masuk? Berhentilah bermimpi." Orang yang berdebat dengan kultivator pedang berjubah putih adalah seorang kultivator pedang berjubah linen. Dia juga melirik ke arah Ye Guan dan kemudian berkata, "Saudaraku, kita semua ingin masuk ke dalam keluarga Ye. Tapi ini tidak mungkin. Jangan katakan itu. Kami, bahkan anggota keluarga Ye, tidak bisa dengan bebas memasuki halaman tempat tinggal master pedang manusia." Ye Guan tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa dia bisa masuk ke keluarga Ye adalah karena dia dibawa oleh Ye Zuxin dari keluarga Ye. "Kamu Zuxin, memikirkan hal ini?" Ye Guan tidak bisa menahan tawa.
dia masih memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Ye. Karena ketika dia bertarung hidup dan mati dengan Lu Tiansheng, generasi muda dari keluarga Ye datang untuk menghiburnya. Selain itu, keluarga Ye dia juga memberinya sepasang pedang terbang sebagai hadiah. Saat itu, identitasnya belum terungkap. Ye Guan tersenyum, lalu berjalan ke pintu dan mengetuk dengan lembut. Melihat pemandangan ini, ekspresi dari kultivator pedang berjubah putih dan kultivator pedang berjubah linen tiba-tiba berubah dan mereka dengan cepat mundur. Ye Guan sedikit bingung, apa yang kamu lakukan? Kultivator pedang berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu gila? Keluarga Ye telah mengatakan bahwa mereka tidak akan peduli jika kamu duduk di luar berlatih. Tetapi jika kamu berani datang dan mengganggumu, mereka tidak akan bersikap lunak. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, rekan-rekan Tao, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk mempraktikkan Taoisme. Kamu bisa menetapkan seseorang sebagai target, tapi kamu tidak boleh berlebihan. Jika kamu melakukannya terlalu banyak. Pendekar pedang berkemeja putih itu tiba-tiba berkata dengan marah, apakah kamu mempertanyakan keyakinan kami? Kamu Guan? Kultivator pedang berkemeja putih sangat marah. Dia berkata dengan marah, kamu tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang. Tahukah kamu bahwa setelah kita datang ke sini untuk berlatih, ilmu pedang kita telah meningkat pesat. Setelah berlatih di sini, ahli pedang di dunia tampaknya untuk menjadi sama seperti kita bersama. Tahukah kamu perasaan itu? Kamu Guan? Kultivator pedang berjubah Rami di samping juga berkata, seorang kultivator pedang tanpa keyakinan itu menyedihkan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, tidak masuk akal bagi orang sepertimu untuk bisa menikahi seorang istri. Bersambung.